Salam bagi pemirsa semuanya. Tahukah saudara bahwa berapa banyak orang yang menderita karena mengkritik perlakuan ajaran yang tidak benar? Bahkan mereka dipenjara. Berapa banyak orang yang menderita karena mempertahankan kebenaran, bahkan mereka terbunuh? Berapa banyak orang yang dipersekusi karena imannya di tempat kerja, di sekolah, di media massa, di lingkungan masyarakat, atau dilarang beribadah? Mengapa ini terjadi? Belakangan ini semakin banyak orang, bahkan marak ribut dalam dunia perdebatan online tentang agama. Sebenarnya, apakah yang mereka cari? Apakah sebenarnya mereka mau mencari kebenaran? Dan mengapa kita mau terjebak pula di dalamnya? Jika Anda adalah pencari kebenaran, mari kita lihat dengan logika yang sederhana ini. Jika ada dua keyakinan, A dan B, dan A dan B itu saling bertentangan mengenai suatu hal atau kejadian yang sama, pastilah di antara A dan B itu ada salah satu yang salah dan satu yang benar. A atau B. Jika Anda sebagai orang beriman, tentunya Anda pasti yakin bahwa dusta berasal dari iblis dan setan adalah bapa segala dusta dan membawamu pada kepanaan, dan kebenaran akan memerdekakanmu dan membawamu pada kehidupan yang kekal. Pertanyaannya adalah, manakah yang benar? Kamu adalah orang yang merdeka. Kamu adalah hakim atas dirimu sendiri, dan kebenaran itu ada di tanganmu. Jangan biarkan dirimu disesatkan oleh kebohongan. A atau B yang dibangun di atas dasar kebenaran? A atau B yang dibangun di atas dasar kebohongan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita uji. Yang pertama, jika keyakinan A mengatakan bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kemudian B mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan dengan orang lain, atau ditipu, atau dibohongi. Untuk menjawab pertanyaan A, kita perlu membaca literatur, karena kejadian masa lalu adalah fakta sejarah yang secara ilmiah akan apa yang pernah terjadi akan terbuktikan. Jawaban untuk B jelas sudah diawali dengan tipuan. Bukti sejarahnya juga nihil. Dan biasanya kebohongan akan diikuti dengan kebohongan berikutnya. Saya pikir satu bukti sudah cukup untuk menentukan pilihan Anda, manakah yang benar dan manakah yang salah. Satu bukti lagi. Jika A mengatakan surga adalah tempat kudus, manusia baru tanpa hawa nafsu, sementara B mengatakan bahwa surga adalah tempat kenikmatan dan pemenuhan hawa nafsu. Jika ini adalah tujuan akhir imanmu, pasti ini adalah sesuatu yang sangat penting bagimu. Bacalah sejarah dan kitab para nabi, pelaku atau saksi utama, bukan katanya atau kata orang tanpa saksi.
Siapakah dia, bagaimana jejak hidup, dan bagaimana tingkah keteladanannya? Jika kita berbicara tentang surga, jawaban yang paling valid adalah jika jawabannya bersumber dari seorang yang datang dari surga, sekarang ada di surga, dan yang akan datang jadi hakim untuk surga. Siapakah dia? Jika imanmu yang dibangun atas dasar kebohongan, maka semua yang Anda lakukan adalah demi keinginan si setan yang menyamar sebagai malaikat. So, sibuk menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk mencari perdebatan tentang berbagai hal, tauhidkah, dogma, Taurat, ibadah, halal haram, pakaian, agama, ajaran, tata krama, pahala, budaya, syariat. Untuk apa? Jadi apa yang Anda perdebatkan? Jawabannya adalah, mengapa Anda tidak segera meninggalkan kebohongan itu? Salam.